Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Nule dengan NPM T3230047. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Timor, semester 4. Hari ini, saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam dunia sosiologi, yaitu Bapak Émile Durkheim. Khususnya mengenai pandangan tentang pendidikan sebagai alat sosialisasi, dan semoga memberikan pemahaman yang jelas tentang kontribusi Durkheim dalam dunia pendidikan dan bermasyarakat. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, Durkheim lahir pada 15 April 1858 di Epinal, Prancis, dan wafat pada 15 November 1917. Beliau adalah seorang sosiologi Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Durkheim berkontribusi besar dalam mengembangkan metode ilmiah dan studi masyarakat dan menekankan pentingnya struktur sosial serta fungsi sosial dalam menjaga keteraturan sosial. Karya-karya ilmiahnya membentuk fondasi dari banyak teori sosiologi yang kita kenal hari ini, termasuk dalam bidang pendidikan. Teori yang saya ambil yaitu pendidikan sebagai alat sosialisasi. Jadi, menurut Bapak Émile Durkheim berpendapat bahwa pendidikan adalah alat utama sosialisasi. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada anak-anak. Tujuannya agar anak-anak dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan harmonis. Melalui pendidikan, individu dipersiapkan untuk menjalankan perannya di masyarakat dengan cara yang sesuai dengan harapan sosial. Durkheim melihat bahwa tanpa pendidikan, masyarakat akan kesulitan menjaga keteraturan dan solidaritas sosial. Hubungan Durkheim dengan bidang pendidikan. Jadi, Durkheim mengidentifikasi beberapa aspek penting dari pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai kunci pemersatu. Artinya, pendidikan membantu menciptakan integrasi sosial dengan membangun nilai dan tujuan bersama di antara anggota masyarakat. Ini menciptakan koherensi sosial yang membuat masyarakat tetap utuh dan teratur. Yang kedua itu pembentukan karakter. Melalui kurikulum sosial, pendidikan mengembangkan moral dan etika siswa. Anak-anak belajar tentang benar dan salah, serta pentingnya bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Yang ketiga, peran sekolah. Artinya, sekolah adalah institusi formal yang berfungsi menerapkan nilai dan norma secara sistematis.
sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat pembentukan kepribadian dan integritas sosial anak. Jadi, Durkheim melihat sekolah sebagai miniatur masyarakat yang mempersiapkan individu untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Yang berikut adalah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan teori Durkheim dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti siswa diajarkan untuk menghormati guru sebagai bentuk penghargaan kepada otoritas, menaati aturan sekolah seperti berpakaian seragam, datang tepat waktu, dan mengikuti tata tertib. Yang berikut, bekerja sama dalam tugas kelompok yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan toleransi terhadap perbedaan. Jadi, semua kegiatan ini melatih siswa untuk memahami dan mempraktikkan norma-norma sosial yang akan mereka hadapi dalam kehidupan dewasa. Dengan begitu, pendidikan menjadi media untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Bapak Émile Durkheim melihat pendidikan sebagai instrumen penting untuk menjaga keteraturan sosial. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi proses pembentukan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan mengajarkan nilai, norma, dan etika, pendidikan berperan besar dalam menciptakan anggota masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan hidup dalam komunitas. Kontribusi Durkheim dalam sosiologi masih sangat relevan hingga saat ini. Demikian presentasi saya tentang Émile Durkheim dan pandangannya mengenai pendidikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semua mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.